Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang program gratis mahasiswa yang di sini temanya adalah Laundry AA Bay, yang di sini disusun oleh saya sendiri, Arifana, Arun Hashim, Muhammad Arifin Putu, Beni Setiadi, dan Yusuf Khairul. Oke, kita mulai. Di sini ada latar belakang. Dalam industri jasa laundry, efisiensi dan kemudahan dalam proses transaksi menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Saat ini, aplikasi mobile telah menjadi solusi yang populer dalam menyediakan layanan kasir yang praktis dan terintegrasi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi laundry berbasis mobile yang difokuskan pada fitur kasir, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses transaksi pembayaran di penyedia jasa laundry. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Deni. Oke, untuk selanjutnya tujuan dan sasaran penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah aplikasi laundry berbasis mobile yang dirancang khusus untuk kasir. Aplikasi ini akan memberikan fitur-fitur yang memudahkan proses transaksi pembayaran, manajemen inventaris, dan pelaporan keuangan pada penyedia jasa laundry. Sasaran penelitian ini mencakup pengembangan antarmuka kasir dan intuitif, integrasi dan sistem pembayaran digital, serta peningkatan efisiensi dan akurasi pada proses kasir. Next. Landasan teorinya adalah mengembangkan aplikasi laundry berbasis mobile ini didasarkan pada prinsip-prinsip teknologi mobile, sistem kasir, serta manajemen layanan laundry. Landasan ini mencangkup pemahaman tentang penggunaan aplikasi mobile dalam industri jasa, proses transaksi pembayaran, manajemen inventaris, dan pengelolaan keuangan pada penyedia jasa laundry. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Arifin. Tinjauan pustaka. Menurut Adrian Paine tahun 2000, pemasaran jasa The Essence of Service Marketing, Andi Yogyakarta, poin yang bisa diambil antara lain karakteristik pemasaran jasa. Buku ini mungkin menjelaskan bahwa layanan memiliki karakteristik yang berbeda dari produk fisik, seperti intangibilitas. Penekanan diberikan pada pemahaman tentang bagaimana karakteristik ini mempengaruhi strategi pemasaran. Segmentasi pasar. Buku ini mungkin membahas pentingnya segmentasi pasar dalam pemasaran jasa dan bagaimana menyusun segmentasi yang efektif untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Next. Menurut Asauri Sofyan, tahun 2010, manajemen pemasaran dasar konsep dan strategi di Jakarta. Raja Grafindo Persada, poin yang berkait ialah konsep dasar pemasaran. Buku ini mungkin membahas konsep dasar pemasaran, termaksud definisi pemasaran, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan pertukaran pasar. Penekanan diberikan pada pemahaman tentang bagaimana pemasaran berperan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Penyusunan strategi pemasaran. Buku ini mungkin menjelaskan tentang proses penyusunan strategi pemasaran yang efektif, termaksud analisa pasar, segmentasi pasar, penempatan sasaran pasar, dan diferensiasi. Penekanan diberikan pada pentingnya pemahaman terhadap pasar dan pelanggan untuk merancang strategi yang tepat. Selanjutnya akan dibawakan oleh Yusuf Khairul. Yusuf, dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dalam aplikasi Laundry Abai ini merupakan serangkaian proses aplikasi yang dibuat secara sistematis dan terencana yang meliputi tahap sebagai berikut. Persiapan dalam membuat aplikasi ini membutuhkan waktu minimal 1 bulan dalam pengerjaannya, namun hasil masih jauh dari kata sempurna dalam pembuatannya. Sendiri hanya membutuhkan laptop, ruangan yang nyaman dan istirahat yang cukup, serta kerjasama tim yang kuat.
2. Perencanaan tahap ini melibatkan perencanaan dan penentuan tujuan, sasaran, dan lingkungan proyek, identifikasi sumber daya yang diperlukan, penjadwal waktu, dan pemetaan tugas yang harus dilakukan. Langkah ini membantu menyusun rencana aksi yang terstruktur sebelum memulai pelaksanaan proyek. Ya, pelaksanaan tahapan ini adalah pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun, langkah-langkah konkret yang terkait dengan proyek dilakukan seperti melakukan tugas, mengumpulkan data, melaksanakan eksperimen, atau menjalankan aktivitas yang direncanakan. Proses pelaksanaan ini melibatkan penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. 3. Pemantauan. Tahapan ini melibatkan pemantauan dan pengawasan terhadap kemajuan proyek, mengumpulkan informasi tentang perkembangan proyek, pengembalian hasil dengan rencana yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Pemantauan membantu dalam mengevaluasi apakah proyek berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan. Evaluasi. Tahapan ini melibatkan evaluasi hasil proyek, menganalisa data yang dikumpulkan, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan mengukur kinerja proyek. Evaluasi membantu dalam menilai efektif dan efisien pelaksanaan proyek serta memperoleh wawasan untuk memperbaiki di masa depan. Penyelesaian dan pelaporan. Tahapan akhir adalah penyelesaian proyek dan menyusun laporan akhir, melakukan tindakan terakhir yang diperlukan, penyelesaian dokumentasi proyek, dan penyusunan laporan yang merangkum hasil temuan dan rekomendasi. Penyelesaian dan pelapor memastikan proyek diakhiri secara resmi dan hasil terkomunikasi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Arwan Hasim, mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Di sini kita punya tabel anggaran biaya. Untuk nomor satunya ada analisa dan desain sistem. Untuk aktivitas proyeknya di poin analisa dan desain sistem adalah menganalisa sistem laundry dengan melakukan survei kepada berbagai jasa laundry. Nah, di sini kita punya jumlah tenaga kerja 1 dengan tarif tenaga kerja 500.000 dan total biaya yang terakhir total biaya adalah 500.000. Di poin 1.2-nya ada dokumentasi, analisa, dan desain sistem. Di sini juga kita pakai tenaga kerja 1, tarif tenaganya juga sama, 500.000 dan total biaya 500.000 juga. Dan nomor 2 ada desain untuk aplikasinya. 2.1 membuat desain input yang dikerjakan oleh 2 orang, tarif tenaga kerjanya 150.000, karena ada 2 jadi total biaya 300.000. 2.2-nya membuat poin 3-nya dokumentasi dan desain aplikasi juga menggunakan 1 orang tenaga kerja dengan tarif tenaga kerjanya 200.000. Lalu poin ketiga adalah membuat program. Di membuat program ini kita punya programming front end dan back end yang dikerjakan oleh 2 tenaga kerja dengan tarif 300.000 untuk per orang dan total biaya yang dikeluarkan 600.000. Di poin selanjutnya dokumentasi program front end dan back end juga. Di sini ada 1 orang dengan tarif tenaga kerja 300.000. Lalu di nomor 4 ada testing. Yang pertama adalah melakukan tes pada program, dilakukan oleh 1 orang dengan biaya tarif 250.000. Lalu memberikan catatan list perbaikan 1 orang juga 100.000. Dokumentasi testing program yang dikerjakan oleh 1 orang dengan tarif 100.000. Lalu poin kelimanya ada instalasi program. Di sini ada setting sarana dan software pendukung yang dikerjakan oleh 1 orang dengan tarif 300.000. Dan instalasi program ke klien yang dilakukan oleh 2 orang. Tarif tenaga kerjanya 400.000. Lalu poin ke-6-nya ada training user, yaitu melakukan pelatihan yang dilakukan oleh 1 orang dengan tarif tenaga kerja 400.000. Nomor 7-nya ada dokumentasi, yaitu desain spesifikasi sistem dan dokumentasi SOP yang masing-masing dikerjakan oleh 1 orang dengan tarif tenaga. Peralatan di poin ke-8, yaitu ada laptop, PC dengan spesifikasi yang memadai,
dengan jumlah tenaga kerja tiga orang atau 3 unit mungkin, dengan tarif tenaga kerja 300.000 dan total biaya 900.000. Lalu ada lisensi dan perangkat lunak pendukung sebanyak 1 unit dengan tarif 1 juta. Dan yang terakhir ada biaya kantor seperti ATK sejumlah 1.500.000. Dan ini adalah total anggaran biaya yang bisa dibilang untuk membuat satu buah aplikasi laundry sebesar 6.900.000. Next. Nah, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Bisa dilihat di sini ada aktivitas proyek, di mana nomor 1 ini ada analisa kebutuhan sistem di bulan pertama. Lalu di bulan pertama juga kita melakukan perancangan sistem, desain sistem, dan pemrograman, serta perancangan sistem. Lalu di bulan keduanya kita tetap melakukan pemrograman juga. Lalu di minggu berikutnya ada pengujian sistem, laporan pelaksanaan proyek. Minggu ketiganya ada laporan penyelesaian proyek. Dan yang terakhir di poin 8 adalah berita acara serah terima pekerjaan di bulan kedua akhir. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.